Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kami belajar fisika bersama Pak Nursam. Ini tentang gelombang bunyi bagian yang kedua kelas 11. Oke. Sekalian, sebelum Bapak lanjutkan pada temuan materi pertemuan kita ini, kita akan lihat dulu kilas baliknya. Yang pertama, kemarin kamu sudah belajar tentang sifat gelombang bunyi, ingatkan kembali ya. Dia merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, berinversi dan difraksi. Nah, untuk yang merambat lurus ini kita sudah terapkan pada contoh soal pemantulan ya. Ingat pemantulan yang di depan goa dan di terowongan kereta masuk terowongan ya. Kemudian berikutnya masih ingat gambar ini? Ya, gambar apa? Iya, gambar dawai. Ini dawai, nada dasar dawai ya, dasar dawai, ini perut gitu kan, ini simpul, ana simpul, jadi simpul 2, perutnya 1. Nah, untuk berikutnya ada atas, pertama dan seterusnya, ini akan kalian ingatnya F0 banding F1 banding F2 adalah 1 banding 2 banding 3. Dan berikutnya ini apa? Organa terbuka. Iya, ini adalah nada atas pertama ya, nada atas pertama. Nah, ya, ini ada berapa simpul? Ada 1, 2 simpul dan ada 3 perut. Jangan lupa itu ya. Kemudian frekuensinya bandingannya adalah sama seperti dawai, yaitu 1 banding 2 banding 3. Dan yang terakhir adalah organa tertutup. Ya, ini tertutup, ini tertutup gitu. Jadi kalau ini terbuka berarti dua-duanya terbuka, kalau tertutup salah satunya tutup. Ya, ini perbandingannya adalah frekuensi 0 banding 1 banding 2 adalah 1 banding 3 banding 5. Itu kelas balik dan pertemuan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan saat ini. Coba perhatikan tentang efek Doppler. Saya kira Bapak lihat, kamu mungkin pernah mengalami ini ya, Ingrid. Nah, jadi ada perbedaan bunyi frekuensinya meningkat kemudian menurun lagi. Ini namanya efek Doppler. Kemudian yang kedua, ini tampilan bagaimana efek Doppler pada gelombang air ya. Jadi kamu lihat ini di belakang, ini lambdanya. Sebelah sini lambdanya rapat. Jadi lambda ketika dijauhi itu lambdanya bertambah, ketika mendekati lambdanya. Kalau lambda, karena lambda itu sama dengan P per F, maka efeknya jadi kalau mendekati frekuensinya meningkat, kalau menjauhi frekuensinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi efek Doppler itu efek perubahan, ini efek perubahan frekuensi atau panjang gelombang karena pengaruh gerakan ya, pengaruh gerakan ya. Oke, kemudian sumber dan pendengar saling mendekat, frekuensi yang didengar naik gitu. Itu sudah tahu. Begitu jauh menjauh, sumber dan pendengar saling menjauh, frekuensi yang didengar akan turun. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian jadi ada sumber, ada pendengar. Jadi sumber itu ya kayak speaker ya, kemudian klakson. Sumber ada sirine ya, sirine dan seterusnya. Nah, Doppler merumuskan Fp sama dengan Fs kali, ini frekuensi sumber, ini sumber, ini pendengar, ini kecepatan pendengar, ini kecepatan sumber ya. Jadi ada tambah, ada negatif, ada tambah, ada kurang, tergantung pada saling mendekat atau saling menjauh. Nah, untuk lebih mudahnya aku bisa menggunakan P di kiri, P. Jadi setiap untuk membantu menyelesaikan masalah, jadi tekan P di sebelah kiri, tekan S di sebelah kanan, nanti arah ke sana positif, arah ke sana positif. Jadi kalau arah ke sini negatif, kalau arah ke sini juga negatif, begitu maksudnya. Paham ya?
Oke, lanjut. Coba kamu ya, terusnya bisa dibaca sama jika boleh ya. Nah, oke. Motor dan mobil bergerak saling mendekat dengan laju 30 dan 20. Ada motor, ada mobil. Ingat siapa pendengar, siapa sumber. Nah, gitu. Nah, saling mendekat. Nah, kita belum lihat. Mobil membunyikan klakson, berarti sumbernya adalah mobil. Sedangkan pemotor, mobil, pendengarnya adalah motor gitu. Bagaimana caranya? Caranya P di sebelah kiri, S di sebelah kanan begitu. Bergerak saling mendekat, berarti ini VP gitu. Positif ya, positif. Ini berarti VS, saling mendekat, berarti negatif. Berapa? Ini siapa nih tadi pendengarnya? Motor. Motor berarti kecepatan motor berapa? Ini 20. Jadi ini 20, ini minus 30 ya, minus 30. Betul kan? Iya. Pendengar. Klakson yang didengar pemotor ya, pendengar. Iya, jadi maka FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali FS ya. Jadi sama dengan EP sama dengan P-nya yang ini ya, 350 tambah tuh, tambah 20 ya kan. Dibagi terus berapa? 350 dikurang sumbernya. Sumbernya adalah sumbernya mobil ya, mobilnya yang 20. Jadi sumbernya mobil, ini mobil ini minus 20. Ini yang 30. Jadi plus 30 kurang 20 kali frekuensinya 990. Jadi hasilnya 380 ya kan? Dibagi 330 kali 990. Nah, kamu bisa coret ini kan 3. Nah, teruskan ya, berapa ini hasilnya? Bisa dihitung kan? Pasti bisa. Nanti kamu harus selesaikan di catatannya ya. Berikutnya, KRLA dan B berlawanan dengan laju bergerak dari sana. Jadi A dan B. A membunyikan klakson, berarti ini sumber. Berarti A pendengar, ini sumber. Pendengarnya adalah B kan berarti ya. B pendengarnya ini B, sumbernya A. Nah, A bergerak dengan kecepatan berapa? Sama, laju 25. Jadi ke sana 25 VS min 25 kan gitu. Ini PP sama dengan ke sana ini juga 25. Sama seperti tadi ya. Jadi FP sama dengan FS. Boleh di sini kali P plus minus PP dibagi P plus minus PS. Masukin ya. Sumbernya 1050 kali kecepatannya 325. Jadi pendengarnya positif nih ke kanan. Jadi plus 25 bagi 325 dikurang 25. Gampang itu. 1050 kali ini 350 dibagi berapa tuh? Iya. Setelah berpapasan, terbalik ya. Setelah berpapasan berarti nanti pendengarnya ke sana. Ini jadi ini yang sebelum, ya. Dibagi 350 bagi 325. Ini hasilnya berapa? Nah, kalau setelah berarti P-nya ini ke kiri, sumbernya ke kanan ya. Jadi hasilnya nanti EP sama dengan 1050 kali 325. Ini yang ini negatif, minus 25 dibagi 325 tambah 25. Hasilnya adalah sini ya. EP sama dengan 1050 kali 300, ya kan?
dibagi 350. Nah, ini 3. Jadi hasilnya 900 gitu. Nah, ya gampang kok. Iya, lanjut. Intensitas dan taraf intensitas. Jadi ada konsep intensitas. Jadi pertanyaannya, apa syaratnya bunyi dapat didengar oleh telinga manusia? Gampang Pak, apa? Ada bunyinya? Oh iya betul. Semua bunyi bisa dengar? Enggak, tergantung apa? Iya, ada frekuensinya, ada jaraknya. Biasanya kalau frekuensinya rendah, frekuensinya harus frekuensi audio, kan begitu ya? Kalau jauh juga nggak dengar ya. Jadi frekuensinya, ada frekuensi. Biasanya jawabnya ada frekuensinya. Ini harus rentang 50 sampai 50 ribu kan gitu. Frekuensi sini yang bisa dengar. Kalau kurang dari sini nggak bisa. Ya, yang disebut dengan infrasonik, di atas ini ultrasonik. Tapi juga telinganya harus sehat ya. Oke, anak-anak sekalian, kalau makin jauh, nah apa yang kamu jawab tadi itu disebutnya dengan intensitas ya. Bunyi dapat didengar oleh manusia gantung pada intensitas. Intensitas itu di dalamnya ada cepat lambat, ada amplitudo, ada frekuensi ya, ada jarak. Nah, jarak. Nah, intensitas itu berbaling lurus dengan kuadrat frekuensi. Jadi kuadrat frekuensi, kalau kuadrat frekuensinya 2 kali jadi 4 kali. Amplitudonya 2 kali jadi 4 kali. Cepat lambatnya jadi 2 kali menjadi 4 kali juga intensitasnya. Tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini jarak ya. Jarak. Jadi kalau ini makin, kalau 10 kali menjadi 1/100 gitu. Nah, taraf intensitas. Jadi taraf intensitas ukuran lain ya. Ya. Jadi bunyi kalau bertumpukan berbarengan itu dinyatakan dengan taraf intensitas. Nah, taraf intensitas dihitung dengan I per I0, I-nya intensitas. Intensitas. Nah, I0-nya intensitas ambang. Minimal ambang ya. Atau minimal. Oke, kemudian jika ada beberapa sumber bunyi, jadi dia tidak, misalnya kalau ada satu ukurannya X, kalau ada 2 bukan 2X, enggak begitu. Jadi mengikuti penjumlahan atau penghitungan dengan logaritma ya. Nah, ini ada beberapa persamaan ini nanti kita gunakan ya. Jika bergeser jauh jaraknya ya, mendekat atau menjauh, kita akan gunakan. Kita lihat contohnya ya. Taraf intensitas bunyi pada jarak. Jarak itu R. Terdeteksi, taraf intensitas itu TI. Kemudian ini ada jarak yang kedua, ini R2 berarti ya, ini R1, ini TI1, taraf intensitas bunyi menjadi itu yang tadi rumusnya tadi. TI2 nanti dilihat lagi sama dengan TI1 plus 20 log R ya gitu. Tadinya kan berapa tuh? R2 per R1. Begitu rumusnya. Tinggal dikucurkan sama dengan TI1-nya 50 ditambah 20 log 5 per ya. R1 per R2, R1 per R2. Jadi 5 per 50. Jadi sama dengan 50 ditambah 20 log 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 20 minus 20 kali log 10. Log 10 kan 1. Jadi 50 jadi 50. Jadi 50 dikurang 20 kali 1. Jadi hasilnya 50 kurang 20 sama dengan 30 dB. Kemudian soal berikutnya, intensitas 3 bel identik adalah 50 dB ya, ini TI1. Jika 27 bel identik ditambahkan, jadi awalnya kan 3 menjadi 3 tambah 27, jadi menjadi 30. Kelipatannya itu menjadi 10. Ini 30 dibagi 3 ya. Nah, ini yang berapa intensitasnya menjadi berapa? Ini yang pakai rumus yang kedua nih, TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N. Jadi sama dengan berapa TI1-nya? 50 ditambah 10 log 10 ya. 50 ditambah 10 kali 1. Log 10 1, log 100 2 kan gitu ya. Jadi hasilnya 40 dB. Nah, itu anak-anak. Semoga bisa dipahami. Waktunya singkat. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.